Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Satoshi akhirnya tiba di lab Provokido untuk mempelajari Pokemon lebih dalam sebelum mendaftar Pokemon League. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ke dua episode spesial. Episode ini rencananya ditayangkan setelah episode Porygon. Karena episode Porygon di-banned, jadinya dua episode ini ditunda berbulan-bulan sampai mundur jauh banget ke episode 60-an. Tambah lagi di episode ini ada Jing yang katanya rasis karena digambarkan berkulit hitam. Di malam Natal, Musashi pura-pura tidur menanti kedatangan Santa Claus. Santa Claus yang datang malah terperangkap trap yang telah dipersiapkan olehnya. Ternyata ini hanyalah simulasi untuk membalas Santa Claus yang sesungguhnya. Dulu waktu Musashi masih kecil, ia juga menunggu kedatangan Santa Claus. Musashi menyaksikan bagaimana Santa Claus mencuri bonekanya. Sejak saat itu, ia memutuskan akan membalas perbuatan Santa Claus. Satoshi dan kawan-kawan sedang mengamati Jing, Pokemon yang menyerupai manusia. Pikachu Thundershock, tapi Jing masih sanggup berdiri. Jing melancarkan Lovely Kiss yang membuat Pikachu pingsan. Untuk menyelamatkannya, Charmander diperintahkan Flamethrower. Saat akan menangkapnya, Jing menangkis Pokeball dengan sepatu bot. Di dalamnya ada foto Santa Claus yang menandakan Pokemon ini adalah miliknya. Jing lalu menceritakan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Satoshi dan kawan-kawan setuju untuk mengantarkan Jing kembali ke Kutub Utara. Dengan mengendarai rakit yang ditarik para Pokemon, Satoshi dan kawan-kawan pun berangkat. Tim Rocket juga mengikuti dari belakang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini Satoshi yang menarik rakitnya karena para Pokemon sudah kelelahan. Diterjang ombak yang besar membuat Satoshi tenggelam. Untuknya ada Lapras yang datang menyelamatkannya. Lapras itu mampu berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Memutuskan untuk membantu mereka karena melihat kesungguhan Satoshi dan kawan-kawan yang ingin mengantarkan Jing. Dalam perjalanan itu, tim Rocket menghadang dan berhasil menculik Jing. Tim Rocket tiba lebih dulu di tempat tinggal Santa Claus. Melihat ada banyaknya Jing, Musashi akhirnya sadar Jing bukanlah Santa Claus seperti yang ia kira. Tim Rocket berpura-pura menyerahkan sepatu bot kepada Santa Claus. Satoshi dan kawan-kawan tiba tepat waktu untuk memperingatkan. Dengan cepat tim Rocket mengikat Santa Claus, memerintahkan para Jing untuk menyerahkan semua hadiah kalau tidak ingin Santa Claus terluka. Terungkap ternyata Jing mengambil boneka Musashi karena ingin memperbaikinya. Selama bertahun-tahun Santa Claus tidak bisa menyerahkan boneka itu karena hanya orang-orang yang percaya dengan adanya Santa Claus yang bisa ia datangi. Musashi akhirnya paham. Namun sebagai tim Rocket, mereka tetap menolak menyerahkan hadiah yang telah dicuri. Lapras membekukan mereka. Satoshi yang terbebas memerintahkan Charmander Fire Spin. Tim Rocket mampu menghentikannya dengan Weezing. Masih ada para Jing yang secara bersamaan Psywave mengangkat tim Rocket, memaksa mereka untuk membalikan hadiah, lalu melemparkan tim Rocket kembali ke udara. Malamnya Santa Claus pergi menunaikan tugasnya membagi-bagi hadiah. Tidak lupa ia juga meninggalkan hadiah untuk Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket yakin Santa Claus tidak akan datang setelah perbuatan jahat mereka. Jing menidurkan mereka dengan Lovely Kiss. Dan Santa Claus meninggalkan hadiah juga untuk tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan nekat melanjutkan perjalanan di tengah salju. Keadaan semakin memburuk karena kompas tidak berfungsi, mengakibatkan mereka benar-benar tersesat. Satoshi yang disalahkan karena ia yang mengajak teman-temannya. Jadi Satoshi merintahkan Pidgeotto untuk mencari jalan keluar. Tim Rocket juga menerima nasib yang sama akibat mengikuti Satoshi dan kawan-kawan. Selagi Kojiro dan Nyasu kedinginan, hanya Musashi yang terlihat bahagia karena ia suka sekali dengan musim salju sejak masih kecil. Tim Rocket tidak sadar balon udaranya terbang sendiri dan segera mengejarnya. Setelah cukup lama merenung, Musashi mengajak teman-temannya mencari balon udara sampai ketemu. Tidak peduli ada badai salju sekalipun. Di saat itu, Satoshi dan kawan-kawan dilanda kegalauan. Saat Satoshi memaksa untuk terus jalan,
sementara teman-temannya memilih untuk menunggu badai reda. Tiba-tiba angin yang kencang mengepaskan Pikachu dari genggaman Satoshi. Satoshi mencarinya sambil memanggil-manggil Pikachu dengan suara yang keras. Namun suara badai jauh lebih kencang dibandingkan suaranya. Sampai kemudian ia menemukan Pikachu bergantung di tebing. Satoshi memerintahkan Bulbasaur untuk mengangkat Pikachu. Satoshi harus segera menemui teman-temannya lagi. Sayangnya ia sama sekali tidak bisa memanjat sisi tebing yang tinggi. Satoshi masukkan Pikachu ke dalam jaketnya sambil menggali lubang. Ia memerintahkan Charmander melubanginya, sehingga terciptalah gua yang digunakannya untuk berlindung. Bersama para Pokemonnya, Satoshi menutup lubang gua. Lalu berkat kehangatan api dari buntut Charmander, Satoshi dan Pokemonnya bisa tenang untuk sementara waktu. Tim Rocket menetap di sebuah iglo. Hanya tersisa 3 batang korek api yang digunakan tim Rocket untuk berimajinasi tentang hal-hal yang menyenangkan. Charmander kelelahan setelah menyalakan apinya secara terus-menerus. Satoshi pun memasukkan semua Pokemonnya agar mereka bisa terhangatkan di Pokeball. Pikachu menolak masuk ke Pokeball karena ingin menemani Satoshi sambil menghangatkannya. Waktu berjalan sangat lambat selagi Satoshi dan Pikachu hampir membeku. Satoshi melapisi Pokeballnya dengan jaket, memastikan kehangatan itu tetap terjaga. Namun badai semakin mengganas dan menjebol masuk. Satoshi menahannya meskipun akan membeku. Sekarang bukan hanya Pikachu yang menolak masuk ke Pokeball, tapi Pokemonnya yang lain dengan tegas akan menemani Satoshi sampai kapanpun. Satoshi bersyukur sekali mempunyai teman-teman seperti ini. Paginya badai telah reda. Satoshi bertemu dengan Kasumi dan Takeshi lagi. Mereka menanyakan bagaimana Satoshi bisa bertahan. Satoshi pun menceritakan semuanya. Kalau saja Satoshi mengikuti perkataan teman-temannya, ia mungkin berakhir di pemandian air panas yang ditemukan berkat bantuan Onix. Satoshi kecewa karena melewatkan kesempatan itu. Mereka menemukan balon tim Rocket. Dengan sedikit perbaikan, balon itu bisa digunakan untuk kabur dari tempat ini. Tim Rocket yang melihat balon udaranya segera mengejarnya. Mereka terjatuh ke pemandian air panas yang digali Onix sebelumnya. Tim Rocket pun memilih berdiam di dalamnya sampai datang seseorang menjemput mereka. Nah, kita kembali ke masa yang sekarang, guys. Dalam perjalanannya kembali ke Pallet Town, Satoshi menghubungi ibunya mengabarkan ia akan segera pulang. Saking serangnya, Satoshi berlari supaya bisa cepat sampai ke rumah. Namun, ia malah tertabrak dinding tak terlihat yang dibuat oleh Mr. Mime. Satoshi akan membawa pulang Pokemon itu. Wanita sirkus bernama Atsuko meminta agar ia saja yang menangkap Mr. Mime. Atsuko melemparkan Pokeballnya, sayangnya tidak berhasil mendapatkan Mr. Mime. Atsuko membawa mereka ke tempat sirkusnya. Alasannya ingin menangkap Mr. Mime adalah untuk menggantikannya dalam sirkus yang akan diadakan sebentar lagi. Mr. Mime miliknya pemalas dan tidak mau bergerak sama sekali. Takeshi mendukung penuh Atsuko, yang mana ia punya rencana yang akan melibatkan Satoshi. Berpindah ke tim Rocket yang meminta maaf atas hancurnya Biridan Gym. Sakaki memerintahkan mereka untuk secepatnya mencari Pokemon lagi. Ia masih sibuk memperhatikan Mewtwo yang sedang dalam masa percobaan. Tim Rocket memikirkan cara mendapatkan Pokemon dengan cepat. Tiba-tiba poster Pokemon sirkus melayang ke arah mereka. Satoshi disuruh berperan sebagai Mr. Mime dengan menggunakan kostum yang berdasarkan saran dari Takeshi. Mulailah Atsuko mendidik Satoshi dengan sangat keras agar bisa menjadi Mr. Mime yang sempurna. Hari pertunjukan tiba juga, di mana para penonton menyaksikan acara sirkus yang diselenggarakan oleh Atsuko. Dalam sekejap lampu tiba-tiba mati akibat ulah tim Rocket. Mereka mencuri Mr. Mime tanpa tahu itu hanyalah Satoshi yang menyamar. Kebetulan ibu Satoshi juga menonton sirkus dan diberitahukan anaknya telah diculik tim Rocket barusan. Ibunya sama sekali tidak khawatir karena pasti penjahat-penjahat itu akan melepaskan anaknya setelah tahu Satoshi bukan Pokemon. Malahan ibu Satoshi mengajak mereka mampir dulu ke rumahnya. Ternyata benar firasat seorang ibu.
Setelah mengetahui Satoshi bukanlah Pokemon yang mereka incar, tim Rocket membiarkannya pergi. Sekalian saja Satoshi gantian mencuri balon udara mereka. Sehabis menghidangkan jamuan untuk teman-temannya, Ibu Satoshi melihat ada Mr. Mime yang mengintip dari jendela, yang ia pikir itu pasti anaknya. Ia segera menghidangkan makanan untuk anaknya tersebut. Tak lama kemudian Satoshi yang asli tiba di rumah. Ibunya kebingungan melihat ada dua anaknya. Satoshi membuka topengnya sambil menjelaskan Mr. Mime ini kabur dari sirkusnya. Ibunya mencoba melakukan pendekatan agar Mr. Mime mau kembali lagi ke sirkusnya. Tim Rocket menuju ke sirkus dengan mengendarai sebuah tank, berencana menangkap semua Pokemon yang ada di sana, hingga menyisakan Atsuko dan Mr. Mime-nya yang berusaha lari dari tim Rocket. Satoshi menghadang tim Rocket, namun Thunderbolt Pikachu tidak mempan. Mengandalkan Charizard pun percuma, karena ia tidak mau menurut. Berkat perintah dari Ibu Satoshi dan Atsuko, dua Mr. Mime membangun dinding untuk mengurung tim Rocket. Tim Rocket yang berupaya keluar malah terkena pelurunya sendiri, berakibat tank itu meledak. Sekarang Atsuko jadi tersadar dengan perbuatan kasarnya saat melatih Mr. Mime. Berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ibu Satoshi memutuskan akan merawat Mr. Mime yang satunya dan memberinya nama Mr. Mimey yang akan membantu segala jenis pekerjaannya. Satoshi akhirnya merasakan berada di tengah-tengah battlefield Pokemon League. Ia mengeluarkan Pokemonnya, tapi Pokeball itu malah mengisapnya. Ternyata itu hanyalah mimpi yang mana ia dibangunkan oleh Mr. Mimey yang sedang bersih-bersih. Ibunya mengatakan Mr. Mimey selalu patuh dengan segala perintah yang ia berikan. Satoshi dan kawan-kawan sedang sarapan. Mereka teringat akan janji untuk pergi ke lab Prof. Okido. Sementara itu, tim Rocket dalam perjalanan kembali ke markas. Daripada dimarahi lagi oleh bos, mereka berniat melarikan diri. Namun saat itu tiba-tiba saja markas meledak dan Mewtwo berhasil kabur dari sana. Sakaki masih selamat atas insiden barusan. Ia pun pulang ke rumah dengan helikopter. Tim Rocket jadi termotivasi lagi untuk mencuri para Pokemon setelah melihat perjuangan bos mereka. Tim Rocket menyamar menjadi wartawan, menanyakan keberadaan Satoshi kepada ibunya. Ibu Satoshi bilang sekarang Satoshi berada di lab Prof. Okido. Tim Rocket bergegas ke sana. Akibat kecerobohannya, mereka membuat marah Kakuna dan juga Beedrill yang langsung mengejar mereka. Sialnya ada Snorlax yang menghalangi jalan, sehingga tim Rocket disengat habis-habisan oleh Beedrill. Satoshi dan kawan-kawan tiba di lab Prof. Okido, tidak menduga bahwa Prof sudah kedatangan tamu lain, yaitu cucunya sendiri, Shigeru. Prof menghargai Satoshi dan Shigeru, tidak seperti dua trainer lainnya yang memilih menyerah sebelum memasuki Pokemon League. Meskipun begitu, ketika ditanya di mana Pokemon League akan diadakan, Satoshi tidak mampu menjawabnya. Prof. Okido mengatakan Pokemon League akan digelar di Indigo Plateau dalam jangka waktu 2 bulan lagi. Satoshi bersemangat karena akan ada banyak peserta yang bisa ia lawan nantinya. Lalu Satoshi dan Shigeru saling berdebat siapa trainer yang paling hebat di antara mereka. Shigeru menangkap banyak Pokemon supaya bisa mengcounter Pokemon lawannya. Contohnya ketika berhadapan dengan tipe air, maka ia akan menggunakan tipe rumput. Sementara Satoshi hanya mengandalkan Pikachu saja dalam pertarungannya. Setelah dicek Pokédex-nya, Satoshi mendapatkan lebih banyak data Pokemon, namun kalah dalam jumlah penangkapan oleh Shigeru. Dan juga Shigeru mempunyai banyak variasi Pokemon, sedangkan Satoshi mempunyai 30 Tauros yang sama semua. Satoshi berdalih walaupun ia kalah jumlah, ia menjalin hubungan persahabatan dengan Pokemon-Pokemonnya. Prof. Okido setuju dengan Satoshi, bahwa yang terpenting adalah manusia dan Pokemon bisa saling memahami. Kegiatan sehari-hari Prof di labnya adalah mengawasi, memberi makan, serta mempelajari para Pokemon itu, mengelompokkan mereka ke beberapa habitat agar Pokemon itu tidak bertengkar. Prof. Okido menyimpulkan bahwa Pokemon yang dimiliki seorang trainer mempunyai sifat yang sama dengan pemiliknya. Bisa dibilang Pokemon mengkopi karakter trainernya.
Tim Rocket lagi-lagi ditimpa kesialan. Mereka tak henti-hentinya diganggu dan diserang para Pokemon. Penjelasan tentang Pokemon dari Prof. Okido diakhiri dengan Satoshi dan Shigeru yang memutuskan untuk battle sebelum pertandingan sesungguhnya di Pokemon League. Pertandingan itu harus tertunda karena Tim Rocket akhirnya sampai ke sini, walaupun dengan babak belur. Tim Rocket berniat menyerang Satoshi dan kawan-kawan, namun belum sempat melakukannya, sekumpulan Tauros menanduk mereka hingga terbang ke udara. Prof. Okido bilang Satoshi yang menyelamatkan mereka semua, karena semua Tauros itu punyanya. Sepertinya hari ini cukup sampai di sini. Pertarungan antar Satoshi versus Shigeru akan dilanjutkan di Pokemon League. Setelahnya, Prof. Okido tidak mengizinkan Satoshi dan kawan-kawan pulang sebelum memperbaiki pagar yang dihancurkan Tauros.